Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Bersama saya tentunya pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman semua, saya berharap semoga hari ini dan seterusnya Anda masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik. Teman-teman semua, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit memberi pandangan menyangkut soal masalah fenomena politik. Belakangan Anda lihat teman-teman, 2 hari yang lalu kita menyaksikan tentang satu fenomena politik. Ya, saya menganggapnya begitu ya. Ini adalah merupakan bagian daripada fenomena politik, walaupun kemudian ini berkaitan dengan seorang pimpinan negara. Tetapi dalam pandangan saya bahwa apapun itu yang dilakukan itu adalah merupakan bagian daripada kerja-kerja politik. Jadi beberapa hari yang lalu ada fenomena politik di mana semua mata media terarah padanya, yakni ada pertemuan antara Pak Joko Widodo dengan Pak Surya Paloh. Tentu ya, pertemuan mereka yang kemudian dilalui dengan acara-acara seremonial yang banyak, makan bersama dan lain seterusnya. Makan bersama antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini mengingatkan saya tentang fenomena politik pada tahun 2019, di mana ketika terjadi pergolakan yang dahsyat, terjadi perdebatan panjang di antara para pendukung antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya. Perdebatan yang dahsyat sehingga kemudian terjadi dikotomi di antara anak bangsa, terjadi pembelahan di sana. Yang kita saksikan kemudian ada di akhir perdebatan itu ada kunjungan, ya, ada pertemuan yang itu dihidangkan nasi goreng, ya, ada pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan juga kemudian Ibu Mega. Nah, perjumpaan itu, pertemuan itu kemudian dihiasi dengan acara seremonial yang dihidangkan sebuah produk nasi goreng buatan Ibu Mega. Dan alhasil daripada pertemuan itu, Pak Prabowo kemudian menyatakan sikap untuk masuk kepada pemerintahan karena merasa Pak Jokowi punya darah yang sama, darah merah putih. Oleh sebabnya beliau merasa harus bekerja sama, elaborasi, kolaborasi untuk sama-sama berada pada jalur perjuangan memajukan negara. Sama-sama berupaya untuk memperbaiki bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Begitu kira-kira waktu itu ya fenomenanya. Nah, fenomena beberapa hari yang lalu itu kemudian teman-teman, walaupun sebetulnya mengingatkan saya tentang fenomena politik 2019 lalu, saya mengira dan saya berpendapat pada kesempatan ini bahwa apakah akan ada upaya rekonsiliasi untuk mengawinkan antara kedua pasangan capres hari ini, tentu adalah Anies Baswedan dan juga kemudian Ganjar Pranowo. Teman-teman, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh saya memandangnya dalam beberapa perspektif. Pertama adalah saya melihatnya bahwa upaya ini adalah upaya di mana Pak Jokowi sebagai seorang kepala negara, beliau datang kepada Pak Surya Paloh, dan tentu kita tahu siapa Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh adalah orang yang paling terhormat di dalam satu partai yang pertama sekali mendeklarasikan capresnya. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Pak Surya Paloh adalah orang yang terhormat, didatangi oleh Pak Joko Widodo. Nah, saya memandangnya bahwa kunjungan Pak Jokowi ke Pak Surya Paloh ini adalah dengan makna Pak Jokowi ingin memberikan sebuah penjelasan kepada publik bahwa beginilah makna dan substansi daripada ungkapan cawe-cawe di Pilpres 2024 yang disampaikannya. Nah, saya melihatnya seperti itu. Pak Jokowi ingin menjelaskan kepada publik se-Indonesia dengan kunjungannya ini bahwa ini loh yang dimaksud dengan cawe-cawe itu ini. Saya mau ingin berada pada semua pihak. Saya tidak mau ingin berpihak kepada satu pihak saja.
katakanlah kepada Ganjar Pranowo. Nah, saya nggak mau berada pada satu pihak ini, begitu kira-kira kata Pak Jokowi. Saya mengimajinasinya seperti itu. Nah, lalu kemudian beliau pun ingin menjelaskan itu secara utuh gitu ya, secara detail, bahwa maksudnya gini, yang dimaksud oleh saya tentang cawe-cawe itu ini, saya tidak mau ingin berpihak pada satu pihak saja, Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto yang selalu digaungkan bahwa saya berpihak padanya. Nah, oleh sebabnya pertemuan ini Pak Jokowi barangkali ingin menjelaskan soal masalah makna daripada cawe-cawe atau keberpihakannya pada Pilpres 2024 ini. Jadi saya menilainya seperti itu. Itu perspektif pertama. Perspektif kedua, bahwa saya berpendapat atasnya Pak Jokowi mengunjungi Pak Surya Paloh. Kita ketahui secara bersama banyak kader PDIP dan bahkan pimpinan tertingginya sekalipun Ibu Megawati Soekarno Putri selalu berpendapat bahwa Pak Jokowi selain daripada kepala negara, beliau ini adalah petugas partai PDIP. Yes. Dengan kemudian frasa yang selalu ditaburkan ini, saya beranggapan bahwa barangkali Pak Jokowi berkunjung ke Pak Surya Paloh atau bertemu dengan Pak Surya Paloh ini adalah dalam upaya menjalankan tugas sebagai seorang petugas partai. Ya, barangkali seperti itu. Itulah pendapat saya, dan saya mengeranya ke sana. Kembali lagi di awal saya berpendapat bahwa barangkali ini adalah merupakan bagian daripada upaya untuk mengawinkan antara Ganjar Pranowo dan juga dengan Anies Baswedan. Ya, barangkali. Ya, barangkali. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa Pak Jokowi barangkali menjalankan tugas partai sebagai seorang petugas partai? Karena begini teman-teman, ketika tugas untuk pergi ke Pak Surya Paloh lalu membujuk Pak Surya Paloh, bertemu dengan Pak Surya Paloh, itu diberikan kepada kader yang lain, katakanlah sekjennya deh, Hasto misalnya, atau ke yang lainnya, maka resonansinya adalah politik. Tentu nampak sekali, nampak bahwa ada upaya, bahwa akan ada upaya untuk menyatukan antara Pak Ganjar dengan Pak Anies Baswedan. Nah, tetapi dengan kemudian ditugaskan Pak Jokowi, maka orang secara langsung akan berkata bahwa jelas Pak Jokowi tidak ada ruang-ruang nuansa politiknya. Orang Pak Jokowi adalah pimpinan negara, maka wajar dia harus datang kepada semua capres yang ada, gitu ya. Dia tidak boleh berpihak kepada lain pihak, maka wajar, pantas bila dia mendatangi Pak Ganjar, bila dia mendatangi Pak Prabowo, bila dia mendatangi Pak Anies Baswedan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi saya melihatnya bahwa mungkin barangkali ya ada esensi di balik kunjungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini, bahwa esensinya adalah Pak Jokowi tengah menjalankan tugas sebagai seorang petugas partai. Yes, barangkali di situ saya berpandangan pada fenomena ini berada pada ruang itu, teman-teman. Jadi ini mungkin saja adalah upaya untuk mengawinkan Pak Ganjar dengan Pak Anies Baswedan. Ya, karena memang di antara bangsa ini yang paling terbesar adalah di antara Pak Ganjar dan juga kemudian Pak Anies Baswedan. Oleh sebabnya mungkin barangkali Pak Jokowi ingin berpendapat bahwa tidak boleh ada lagi dikotomi ataupun cebong dan kampret di antara di tengah upaya politik Pilpres kita di 2024. Ya, barangkali di situ gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, saya berpendapat yang ketiganya, saya melihatnya dalam perspektif lainnya. Saya melihat bahwa ada upaya Pak Jokowi
datang kepada Pak Surya Paloh dan ingin meminta maaf atas persoalan hukum yang kemudian itu tengah terjadi di dalam sistem pemerintahannya, yang dimana itu berefek buruk kepada Nasdem karena ada proses hukum yang kemudian itu terjadi pada salah satu sekjen ya, petinggi Partai Nasdem itu sendiri, sekjen Nasdem yang kemudian berkedudukan dahulu ya di dalam pemerintahan bersama dengan Pak Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Kominfo ya. Nah, barangkali kunjungan Pak Jokowi ke sana dengan kemudian meminta maaf dan kemudian memperjelas maksud daripada persoalan hukum itu, bahwa mungkin barangkali beliau mau ingin minta maaf kepada Pak Surya Paloh bahwa beliau sama sekali tidak ada keterlibatan di dalam ruang itu, beliau tidak sama sekali berupaya untuk melakukan manuver-manuver politik sehingga terjadinya penangkapan terhadap Pak Johnny G. Plate gitu ya. Nah, barangkali di situ. Jadi mungkin ada 3 perspektif yang kemudian menurut saya melihatnya seperti itu, bahwa kunjungan Pak Jokowi ke Pak Surya Paloh ini adalah dengan maksud yang pertama adalah ya Pak Jokowi ingin menjelaskan kepada publik tentang apa yang dimaksud olehnya tentang cawe-cawe di Pilpres 2024, dan yang kedua adalah bagian daripada menjalankan tugas partai, karena katanya beliau adalah seorang petugas partai, dan yang ketiga adalah kunjungan beliau itu menjadi kesempatan di mana beliau ingin meminta maaf kepada Pak Surya Paloh dan ingin memperjelas tentang fenomena hukum yang terjadi di dalam sistem pemerintahan yang dipimpinnya, yang kemudian itu mengakibatkan salah satu kader Nasdem yang berposisi sebagai sekjen tertangkap. Nah, jadi barangkali seperti itu teman-teman semua. Jadi jika memang teman-teman punya pendapat yang berbeda menyangkut soal masalah fenomena politik ini, silakan teman-teman boleh tuangkan di kolom komentar dan kita akan diskusi secara bersama menyangkut soal masalah persoalan ini. Begitulah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Kita akan bertemu kembali pada konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.